Gitu dong. Luar biasa, di studio juga rame banget nih Mel. Gimana Iya. tadi perjalanan dari Kayangan ke sini? Perjalanan Kemang sih, bukan Kayangan. Jadi bukan Kayangan ya? Bukan. Bukan Kayangan ya? Jalannya lumayan aja sih, nggak Lumayan terlalu aja ya? macet untuk hari Jumat ya. Well, thank you tim CIMB Niaga for having me. It's my pleasure untuk bertemu dengan teman-teman tim CIMB Niaga hari ini dan juga Irfan. Iya. Dan kita nggak cuma berdua. Bener banget. Kali ini kita juga ada narasumber yang luar biasa. Keren, kalau saya bilang sih keren. Karena beliau adalah Chief Internal Audit. Betul banget. Right? Langsung aja kita kenalkan. kenalkan Pak Antonius Gunadi. Halo Irfan, hi Mel, how you doing? I'm great. Bapak apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat, good to be here, Irfan, Yes. Mel. Ya, It's my first time to be here. Terus juga first time Yes. ketemu Bapak. Ya. Moga-moga bukan yang terakhir ya Pak. Yes, of course ya. biar bisa berlanjut ya Mel. Betul, Iya. betul. Karena kali ini nih teman-teman tim CIMB kita akan belajar dari cerita hidupnya Pak Anton. Bener. Ya kan? Mm. Dapat inspirasi, Betul. dapat pelajaran, biar kita makin semangat. Karena Betul. kita udah di pertengahan tahun 2023 nih. Ah. Ya kan? Jangan lupa sama semua cita-cita keren, cita-cita mulia yang kita bikin di awal tahun. Nah, Apakah sudah sampai? Sampai mana cita-citanya Nah. semua? itu dia tuh. Mungkin nanti harus diperhatiin lagi ya checklist. Kayaknya ini belum, ini udah. Nah, mungkin kita banyak yang bisa ambil kali ya. Iya. Nanti pelajaran dari cerita Pak Anton. Iya. Nah, Pak Anton, Ya. kita mulai ngobrol-ngobrol santai kita Yes, ya. yes. Seperti yang tadi aku bilang, bahwa ini adalah perjumpaan pertama kita. Dan mungkin buat teman-teman CIMB, tim CIMB, ini juga momen yang istimewa karena Betul. bisa kenalan dengan para chief-chiefnya dengan lebih Yes, dekat. yes. Satu hal yang biasanya teman-teman yang lebih muda ingin belajar dari sosok-sosok para chief itu adalah apa dan cerita hidup yang sudah selama ini Pak Anton lewati sampai bisa jadi Pak Anton yang sekarang. Oke. Jadi kalau Pak Anton boleh mulai nih, apa sih Pak sebenarnya your values yang dari dulu sampai sekarang Bapak pegang? Ya, saya rasa mungkin ada, kalau disingkat nih Mel ya, diperas benar-benar diperas, saya rasa ada 3 value yang saya memang selalu lakukan, dan mungkin saya akan encourage buat teman-teman yang masih muda nih ya, untuk bisa, mungkin semoga bisa menginspirasi itu ya. Yang pertama tentu adalah agility ya. Agility ya, itu saya rasa penting, apalagi kan di zaman sekarang perubahan begitu dynamic ya. Ya, a lot of new things coming in dan sebagainya. Kedua, tentu kita yang membedakan adalah persistence tuh Mel. Ya kan, kalau sekarang kan istilah kerennya ada yang generasi strawberry. Iya, If betul. you know what I mean gitu Iya. kan. Ya. Right? But I think if a lot of people actually generasi strawberry, I think our value kita harus persistent nih, karena itu yang membuat perbedaan Iya. besar antara kita dengan yang lain. Nah, yang ketiga yang paling favorit saya ini, yang saya selalu always encourage, bahkan di semua tim member saya, adalah curiosity nih Mel. Rasa ingin tahu tuh harus ada ya, karena kita kalau dengan rasa ingin tahu atau curiosity, kita bisa belajar banyak hal. Benar. Kita bisa understanding a lot of things yang at the end of the day nanti bisa membuat kita mendapatkan inspirasi baru dari situ. Dan tidak ketinggalan ya Tidak Pak, ketinggalan. tidak ketinggalan zaman dan Betul. selalu relevan. Betul. Kalau istilah zaman sekarangnya mah FOMO cenah, Oh, FOMO iya, ya. benar. Betul. curiosity kan, Betul, ya. betul. Jadi betul. rasa keingintahuan, dan ini sangat berkaitan dong ya Pak Yes. dengan audit ya pastinya ya. Betul, memang kalau beloknya Irfan salah ya. satu Juga sih. salah satu trait dari auditor ya memang tadi ya, curiosity ya. Ya kan, atau bahasa Benar. gaulnya kepo nih gitu ya Kepo, kan. kepo. Kepo nih kita nih. Iya. Tapi kita kepo karena kita care. Iya. Gitu. Kita kepo karena kita care. Iya. Anton. Jadi tadi yang di highlight di awal ya, audit itu menyeramkan, kita bisa lihat sendiri sebenarnya. Iya. Enggak, Pak Anton audit ini itu menyenangkan. Menyenangkan ya. Kepo. Tapi kan fear of missing out kalau sekarang itu seringkali konotasinya negatif. Bener. Padahal kita bisa ya Pak, fear of missing out untuk hal-hal yang positif. Yes. Bener gak? Yes, to some extent I agree, Mel. Memang kalau kita lihat, sebenarnya memang kalau kita lihat singkatannya sendiri kan FOMO, fear of missing out ya. Dan memang kebanyakan orang FOMO itu karena dia sebetulnya sudah tertinggal. Ya, sebenarnya majority of orang yang merasa FOMO karena dia melihat kompetitornya, melihat temannya, melihat mungkin tetangganya sudah melakukan sesuatu, kok kayaknya keren, dia merasa tertinggal, Ingin coba. gua nggak kepingin ketinggalan nih, let's do the same thing. Soalnya from negative point of view-nya itu sebenarnya FOMO, ya, but
I think we can approach FOMO from different angle juga nih, ya kan? Oke. Karena FOMO, saya yang kita perlu lihat FOMO adalah how we can explore new things dengan curiosity itu, ya kan? Karena sebetulnya if we able to switch the angle from FOMO from negative positive, adalah sebetulnya habitual karakternya adalah how we can maintain curiosity, our curiosity on new things. Kemudian kita cari kira-kira bisa menjadi apa nih. So that's why yang kita sebut sebagai pionir atau visioner. Jadi kita bisa merubah FOMO yang jadi orang yang tertinggal, jadi kita jadi justru yang terdepan. Yang pertama, gitu. ya. Nah, seperti bank kita nih, Irfan. Secara DNA kan bank kita nih banyak sekali yang jadi pionir. Banyak inovasi terus ya Pak. Exactly. Kartu ATM mesin ATM pertama di Indonesia, CIMB Niaga loh. Tahun berapa tuh Tahun Pak? 87. Bahkan tahun 90-an awal, kita bank pertama bisa melakukan transaksi online. Pertama juga Pak? Betul. Ya, kemudian rekening ponsel, right? Bahkan dari segi digital, mobile banking kita termasuk yang pertama kali menerapkan sistem security yang sangat canggih. Cuma single device, tidak bisa di-clone di unit lain. So, DNA-nya CIMB Niaga sebetulnya tuh selevel di atas FOMO nih. Jadi sebenarnya bukan fear Pak. Kalau CIMB mah fearless ya. Fearless, Selalu step out of the comfort zone, mencoba memimpin dengan teknologi yang terbaru selalu gitu ya Pak. Betul, ya. Jadi sebenarnya bukan, kalau FOMO itu ya berarti ketinggalan dong ya Pak? Betul, karena kalau kita lihat dari singkatannya berarti udah tertinggal, makanya fear itu kan ya. Betul. Iya. Jadi ini kalau bisa kita menciptakan yang baru. Betul. Curiosity-nya untuk mencari hal-hal yang selalu baru, terdepan gitu ya Pak ya. Betul. Tapi kalau aku memang kepo ya pada dasarnya ya. Aku pengen tahu juga, Bapak, are you always like this dari masa kecil Bapak? Are you always a curious kid? Iya. Mungkin karena kalau aku looking back my childhood itu ya, Where Mel, was it? Di mana aku Bapak? di kota kecil, Mel. Di mana? Di Kudus. Bapak orang So Kudus. you can imagine, Holy person. Jadi paling banyak masuk surga katanya orang Kudus. Zaman dulu di kota kecil, we don't have YouTube, TV juga nggak ada at that time. My only entertainment adalah buku. Reading books gitu, right? So I was fortunate enough karena memang my parents memang suka baca juga, dan aku nggak tahu zaman kamu dulu ada namanya majalah Aku Tahu. Ada, betul. Ya. Dulu ada majalah Aku Tahu waktu saya mungkin SD atau SMP. Iya, betul. Dan itu topik-topiknya itu for me is very interesting. So I think mungkin karena saya dari kecil udah ya mungkin hiburannya cuma itu ya. Cuma punya buku ya Pak. Punya buku dan majalah seperti Aku Tahu dan sebagainya gitu. Jadi saya always tertarik untuk learning a lot of stuff. Oke. Gitu. Ya. Nah kemudian Bapak di Kudus sampai umur berapa tuh Pak? Saya sampai SMA, kuliah baru ke Jakarta. Dan waktu itu kuliahnya apa Pak? Saya akunting. Jadi memang fascinated by numbers ya Pak? Dari No, awalnya? actually no. Karena saya itu tidak suka numbers teman-teman. Waduh. Ya. Saya Gimana nih Pak ceritanya? Coba gimana? Ya. Ini accounting nih Mel. Betul. Saya accounting tapi I don't like numbers. Right? Jadi memang situ lulus accounting, saya join public accounting firms. Ya, biasalah doing financial audit dan sebagainya. But karena bukan panggilan jiwa nih gitu istilahnya ya, so audit software ya. Karena saya memang orangnya sebetulnya kemudian di situ diberi kesempatan untuk yang KAP itu kan sebetulnya servisnya banyak. Mel, tidak cuma audit numbers. Ada juga business process improvement, ada internal audit services dan sebagainya. Nah, business process improvement dan internal audit service itu melibatkan faktor kepo yang lumayan besar. Karena you dealing with people, you asking a lot of questions a consulting type of jobs gitu. So kalau itu Bapak passionate? I like it. I like it itu karena that give me opportunity to ngobrol dengan people. I try to understand where are you coming from, kenapa kok doing this prosesnya like this itu. Mungkin karena tadi curiosity itu ya. So I'm doing rather well di that area sampai kemudian terusan di profesi internal audit sebetulnya. But when it comes to kalau numbers, I'm very bad on numbers. I don't believe you. Bener, nggak percaya nih ya. Masalahnya accounting loh Mel. Iya. Tapi sorry Pak. Bapak merendah biasanya gitu loh. Kayaknya sih gitu sih ya. Tapi sorry nih Pak, kalau kita mundur ke belakang tadi ya, karena Bapak seneng baca nih, itu berawal dari keingintahuan atau bidang tertentu doang yang Bapak baca atau gimana Pak? Saya suka all field, but mungkin my old flame gitu ya, is always history. Saya suka history, itu yang mungkin my yang nggak pernah berubah itu history. But judging from the books that I read, karena saya juga sekarang pakai Kindle kan, it's really easy. Itu banyak topik, mulai dari topik tentang, of course yang keren seperti sekarang data analytics, how to present numbers, itu yang terkait kerjaan lah. Tapi juga
yang terkait a lot of things, Mel, kan kamu nutritionist ya tadi bilang. Aku juga suka baca buku yang kayak apa nih, tentang kesehatan. Tentang kesehatan seperti how we breathe, cara nafas kita seperti mana sih, why we sleep. Mungkin kamu pernah dengar yang ada buku yang why we sleep itu ya. Ya kan, terus how we actually can aging quite well. Gitu ya, itu. So I read that as well. Tapi juga banyak buku lain lagi yang really practical nih, seperti contohnya cara edit foto misalnya, gitu right. That's yang practical. sama hobi. Hubungan dengan hobi, how to brewing coffee, sejarah tea dan sejarah kopi. Kenapa sekarang ada Arabica, Robusta dan sebagainya. Dan bahkan saya juga walaupun saya audit tapi saya juga suka baca buku yang marketing. Gitu ya. Misalnya how we can actually attract customers. Right? And how we can actually misalnya digital front seperti apa. Jadi memang a bit wider than what I'm doing. Betul ya. Dalam 1 tahun Bapak baca banyak buku dong? Baca banyak buku, tapi memang penyakit saya Mel, saya beli buku lebih banyak dari yang saya bisa baca. Jadi beli doang dong Pak. Waduh, iya, jadi tapi kan sekarang ada buku digital Pak. Ya makanya saya semua digital sih. Karena so easy to buy, right? Iya betul. So easy to buy and it's in one place gitu. So memang saya rasa saya masih ada sekitar 5 atau 6 buku yang saya beli dari tahun lalu belum saya baca tuh. Itu biasanya tunggu liburan Pak baru kelar Pak, ya kan? Betul. Tapi sebenarnya secara personal ada target nggak sih Pak? Baca buku? Untuk baca enggak. Misal Saya 1 tahun dulu nih. enggak ada, cuma saya pernah membaca beberapa feed yang memang mengajarkan cara efektif baca buku. Mereka bilang harus paksa at least sehari berapa halaman kalau nggak salah ya. 10 atau 20 gitu at least. Makanya saya sekarang coba memaksa at least 10 halaman buku lah. Untuk jadi memaksa, kalau enggak kan enggak kejar. Biar terus jadi habit ya Pak. Betul. Betul. Jadi membaca adalah salah satu juga cara Bapak belajar dan menikmati waktu basically, ya kan? Dan ternyata bukunya banyak banget teman-teman, range bukunya komplit. Jadi Bapak memang enak diajak ngobrol. Betul. Ya kan? Tapi apa gini aja nih. bisa. Mel, Pak Anton, dari dulu kan memang nggak ada media ya, TV apa segala macam. Nah sekarang kan udah banyak YouTube nih Pak. Ada YouTube. Ya artinya informasi lebih mudah. Nah menurut Bapak ada penyesuaian lebih mudah kah dapat informasi? Of course, YouTube is the best reference. A lot, apalagi kalau orangnya visual ya. If you visual learner, then YouTube I think is the best place lah. Dan bahkan saya tiap pagi nih Mel and Irfan, I will spend dedicated 15 sampai 20 menit nih ya, itu untuk scrolling TikTok, Instagram, and Twitter. Bukan untuk cari yang dance move terakhir enggak ya. But I would like to understand kira-kira viral from banking product apa sih gitu loh. Oh gitu Pak, Bapak anak TikTok juga. Anak TikTok saya. Ternyata. Ya ampun, gak nyangka ya teman-teman, aku terharu. Kayaknya Melisa, bisa Pak nanti kita TikTokan bareng. Boleh, tapi asal jangan joget-joget ya. Nggak joget. Kalau itu Irfan ahlinya Pak, kalau saya kurang paham sebenarnya. Oh jadi TikTok pun. Betul kan? Update digital ya Pak. Because I believe mungkin kalau untuk yang generasi baru, if you want to stay relevant to young generations, our banking product must be heard di TikTok. Jadi Bapak sekalian monitor ya? Saya monitor, pengen tahu my competitor ngapain sih using TikTok for what gitu. Iya, sama apakah CIMB presence sudah cukup di TikTok gitu kan? Sering di-mention nggak di situ, how are the other seeing us, our product dan sebagainya. Ampun loh, TikTok aja diaudit. Balik lagi rasa keingintahuan itu loh. Betul. Bener. Nah Bapak jadi sehari-hari nih kalau kita pengen tahu nih ya tim CIMB, kita pengen tahu dari pagi sampai malam isinya harinya Pak Anton tuh ngapain aja sih Pak? Saya ngapain aja ya? I think what time do you wake up usually? Aku biasanya bangun tuh sekitar jam 5. Udah bangun belum lo Van? Jam 5 saya bangun. Udah belum, dong. pasti pagi ya. Udah dong Mel. Oke. Jam 5 with all of the rituals, and kemudian yang pasti nggak lupa itu aku bikin kopi pagi manual brew tapi untuk dibawa bekal. Oke, buat kantor ya Pak. Buat ngantor. Jadi bikin manual brew kan cepet ya. Karena cuma maybe 10 minutes 15 minutes dan masukin ke tumbler supaya tetap bisa anget kan. Betul. Bawa ke kantor nanti jam 9 jam 10 dan di kantor baru ngopi. Ya baru ngopi gitu ya. Jadi biasanya Bapak sampai kantor pagi banget tuh ya Pak? Saya biasanya nyampe kantor kalau nggak setengah 7 sebelum jam 7 jangan nyampe kantor. Waduh. Sebelum jam 7 udah nyampe kantor. Ngalahin anak sekolah dong Pak. Kalau gitu. Betul memang iya. Jadi kalau yang di kantor saya kan di Alam Sutra ya. Biasanya ngidupin lampu saya tuh. Nah, itu dia. Baru mau ngomel. Datang kantor, gelap nih kantor. Ternyata bukan belum dihidupin, Pak. Emang Bapak datangnya ke pagi ya? Iya, betul. Ya, karena saya untuk avoiding traffic aja sih, Mel. Iya. Oh, jadi sebelum jam 7 udah nyampe kantor. Betul. Benefit of datang pagi ya. Itu kan nah, ini kita penting nih buat punya dicatat. waktu nih
biasanya kan kita throughout the day pasti banyak sekali interaksi. Ada yang nelpon lah, ada yang messaging tentang kerjaan. Kita nggak punya waktu replying emails yang important kan. Apalagi kalau datangnya dari bos nih ya, gitu kan. Jadi biasanya saya gunakan sebelum banyak orang datang, I will scan through the email. Anything yang perlu di-reply nggak, anything yang perlu di-follow up nggak. At least saya punya waktu at least 1 jam lah sebelum jam 8. Before people start to coming in. Nanti people start to calling, ya kan, ajak meeting. Ya kan kalau sekarang Irfan rasain nggak? Saya meeting dulu gitu kan. Iya, betul. Dari pagi sampai sore meeting, terus kerjanya kapan gitu kan. So we don't have, sometimes you don't have time gitu kan. So I would rather working di pagi hari dibanding kalau di malam hari. Mungkin some people lebih suka malam hari. Yes. Kalau Bapak dan generasi aku, kita lebih prefer pagi hari ya Pak. Betul. Jadi paginya lebih produktif. Betul. Kemudian di kantor biasanya sampai jam. Nah di kantor biasanya aku try untuk memang disiplin. Kalau bisa jam 5 atau jam 6 I will leave the office. Betul. Kecuali kalau memang ada meeting yang perlu extend gitu ya. Tapi memang biasanya kalau kayak kerjaan saya, sometimes kan people asking for meetingsnya itu sampai malam, but I will take care it from home gitu biasanya. Review report, kemudian balas emails ya kan. Apalagi kalau sekarang kan di CIMB Niaga ini we have a lot of project karena tadi kita kita kan innovation. Yes. Right? Ya, dan I also started to involve in a number of project. Sometimes yang meetingnya sampai malam. Betul. Kalau malam untuk brainstorming dan sebagainya itu masih oke lah ya kan. Kalau for me mungkin karena faktor usia, kalau udah mulai details mungkin I prefer pagi dibanding kalau prefer kalau malam. Kalau late at night. So that's a day like in your life ya Pak ya. Betul. Soalnya aku pengen tahu biar teman-teman tim CIMB itu merasa makin dekat, makin akrab, like a family, we're a family, right? Jadi penasaran nggak Mel? Apa? Buatannya Pak Anton kopinya. Penasaran. Iya dong. Untuk next session ya nanti kita bawa. Bener ya, kita ngopi bareng ya Pak ya. What's your favorite coffee Pak? Aku yang single origin yang dari Indonesia, I think I like the most. Indonesian coffee is the best Indonesian ya Pak. coffee I like the most ya. I've been trying like misalnya yang kayak dari South America, dari Afrika misalnya, but I think I still like Indonesia. But even yang namanya Indonesia itu variasinya juga banyak sekali. Habis ya Pak. Yes. Banyak sekali yang di situ. Ya kan? Nah, aside from coffee, Bapak suka makan apa Pak? Makan? Makan sih saya nggak terlalu ada yang particular apa yang favorite. Tapi maybe Indonesian I like definitely, Western juga I like juga lah. Makanya aku pengen belajar nih. Kalau nih Irfan tahu nggak nih Melisa nih nutritionis nih. Bisa belajar banyak dari segi nutrisi. Next time ya. Over coffee we talk about nutrition ya Pak ya. Ya untuk epic topik berikutnya boleh nih. How to maintain our balance, mental health. Betul banget. And physical health. Iya. Next time kita duduk lagi buat ngomongin soal health ya Pak ya. Sambil ngopi, bahas tentang nutrisi. Iya. Betul. Nah, tapi kan Bapak kan seharian dari kalau weekdays dari Monday to Friday you always working at the office, right? Yes. Jadi nggak ada waktu buat social time Pak biasanya? Ya, misalnya kalau tadi saya tertolong dengan tadi ke asosiasi gitu ya. That social time, sometimes kita punya meeting after the office. I think that's yang salah satu my getaway lah. Jadi ada activity ketemu orang di luar CIMB Niaga lewat asosiasi. I think that enlarging our network lah. Ya juga mungkin encourage teman-teman juga ya. Maybe as a banker we also need to widen our circle juga nih. Karena akan benefit CIMB Niaga. Terutama untuk di asosiasi industri ya. Karena kan kemudian CIMB Niaga terlihat ada representatif CIMB Niaga. Right? And we have a chance untuk influence nih policies, influence our counterpart, influence all of the best practice. Itu kita bisa ada directly involved in influencing. Ya kan, as opposed kalau misalnya kita cuma nggak ngapa-ngapain, kalau ada new policies, ada new requirement, kita cuma jadi victim aja nih, victim mentality. Oh begini sih itunya, itu kan. You should be involved. You should be actively waktu involved. bikin policy-nya ya Pak. Exactly. Jadi itu juga di encourage Pak, ya kan Pak, ya kan. Maksudnya untuk have social network out of your working office every day gitu kan ya. Dan it's very good if you have a curiosity, karena kita bisa kemudian informally benchmark teman-teman kita di bank lain. Guys, kamu melakukan ini gimana sih?
Nah, ya kan misalnya itu kan. okay. I think that's good karena if you can use your curiosity juga, ada benefit juga. Tadi when it comes to FOMO tadi ya, misalnya oh teman kita di bank yang sebelah barusan launching ini loh gitu. Mungkin waktu kita asosiasi ngobrol ya mungkin subtle ya, nggak terlalu ketara, kepengen tahu gitu ya. But I think we can use that event juga untuk by the way kemarin aku lihat kamu launching ini loh. I think that's good. Can you tell me more about it gitu kan misalnya, right? And then we can bisa reflect back nih. So should be too similar to CMB Niaga nggak sih? How can we do better stuff like that? So I think with that circle itu benefit for CMB Niaganya akan banyak nih. Kalau if we maintain curiosity, we have our network dan sebagainya gitu. Karena kan memang kita always in competition ya. Sebenarnya ya Pak, tapi kita nggak mau ngaku aja kan Pak. Ya, jadi itu penting untuk punya juga ya Pak, social networking supaya keingintahuan kita juga selalu terasah dan ke arah positif. Yang bukan hanya berguna buat diri sendiri, pengembangan pribadi, tapi juga perusahaan kita di mana kita bernaung Pak. Ya kan? Betul. Dan zaman sekarang enaknya kan Mel dan Irfan, a lot of new technology itu sebenarnya kan kita tidak perlu biaya untuk mencoba. Nah, betul. Ya. Jadi as long as you have curiosity, then try it, and then kemudian coba explore kira-kira ini kita bisa implement apa nggak yang di CMB Niaga. Contoh misalnya yang lagi happening kan ChatGPT. Nah, betul. AI. AI ya. Artificial intelligence ya. Itu free loh. Betul. You don't have to pay, you just have to download. Dan kemudian kembali ke sosial media di YouTube, banyak sekali itu tutorial tentang cara how we can use ChatGPT dan sebagainya. Right? Misalnya aku pengen tulis marketing campaign nih tentang apa. Langsung dibikinin sama si AI Pak. Exactly, we can learn. How can we actually use this to promoting CMB Niaga, services, produk dan sebagainya. Ya, karena memang kalau bayangkan kalau semua orang banyak punya that mindset, bank kita akan tetap continue maintaining our DNA as a inovator, pioneer dan sebagainya. Jadi kita juga harus relevan dengan teknologi yang sekarang lagi viral juga ya Pak. Betul. Mel, Pak Anton, kita akan masuk tadi udah teman-teman udah banyak tahu ya tentang Pak Anton tuh kayak apa. Ini kayaknya pengen ada yang lebih deket nih. Mungkin teman-teman bisa bertanya. Oh boleh ya? Boleh dong. Boleh banget. Ini seru banget. Jadi tim CMB boleh nanya langsung ke Pak Anton. Iya. Itu dia udah ada tuh Q&A ya. Oke. Tuh Pak Anton. Selamat sore Pak Anton. They say curiosity kills the cat. Bagaimana Pak Anton mengetahui kapan untuk stop mengejar curiosity dan FOMO? Oke. Saya rasa this is a very interesting questions ya. I think curiosity kill the cat karena itu kan istilah itu timbul dari kalau kita terlalu sticking our nose in private matters lah basically, right? Ya kan? But I think we should know the barrier atau the limitations antara kapan sih ini era ini area tertentu udah masuk ranah privat, kapan area itu masih masuk ranah public. Itu penting juga sih ya Pak. I think that's important. Apalagi di zaman sekarang kan data-data semua masalah privat hampir ada di social media, right? Ya kan, so we need to be able to draw the line lah, gitu ya. Ya. Jadi itu kita harus melatih sensitivity juga ya Pak ya, betul. Untuk tahu itu actually is an emotional skill, right? Yes, ya, that's kan? Correct. Yang penting. Dan Bapak kadang-kadang suka melihat nggak emotional skill dari setiap generasi itu kan berbeda. Betul. Mungkin Bapak boleh tambahin juga nih ke teman-teman tim CIMB, apalagi yang masih muda-muda. Gimana sih caranya kita melatih supaya kita tuh secara emosional lebih skillful gitu Pak? Yes, I think there's no other way daripada practicing it a lot ya. Mel, in the sense, of course, there are a lot of guidelines, a lot of guidance juga. Tapi kan itu emotional skill kebanyakan in my observations timbul dari our upbringing, right? The way we dibesarkan di keluarga, the way we interact with our colleagues di sekolah, ketika kita mulai dari SD, SMP, SMA, for example. Dan of course, again, kalau memang kita makanya feedback dari teman-teman atau feedback dari either bahkan nggak cuma dari atasan, Irfan, kalau kita di performance proses ada feedback dari atasan, tapi to some extent juga ada 360 180 feedback, ya kan, yang dari bawahan juga dimintain feedback juga. I think that is to some extent is good untuk checkpoint kita nih dari emotional ini seperti apa. Karena memang saya rasa Mel di dunia kerja ya Van ya, kalau mungkin kamu bisa tes kalau yang misalnya kamu juga udah cukup lama di CMB Niaga kan.
kan. Ya, I think most of the performance issue tuh mungkin bukan dari segi skill set, Justru dari segi mungkin emotional apa mungkin dari mismatching emotional antara atasan bawahan, supervisor dengan staff dan sebagainya. itu challenge-nya Challenge-nya di di sana. situ ya Pak sebenarnya ya. Ya, dan again how we can change, again tadi yang kembali tadi ke open-minded, are you open-minded enough, are you curious enough untuk change Kak? Karena again tadi kembali di YouTube banyak sekali kok yang edukasi tentang how we can actually meningkatkan EQ gitu ya. Dan gratis Pak. Dan gratis juga itu. Yang bayar pulsa lah, tapi kan pulsanya penting lah. Ya kan? Oh, jangan Wifi dong. kantor gratis, Jangan pakai Pak. wifi kantor. Jangan pakai wifi kantor ya teman-teman untuk YouTube ya. Saya Kecuali untuk kemajuan kantor kali ya Pak. Oh, of course. Tapi untuk personal Ada jangan pengecualian ya. oke ya teman-teman. Nanti bandwidth-nya habis loh itu ya. Nanti di dan audit. itu penting ya, skill itu sangat penting untuk dilatih dan Betul. diperbaiki terus Again, menerus. are we open-minded? Are we curious enough untuk change ourselves lah? Pertanyaan Oke, berikutnya. Silakan. Pak. Oke, hai Pak Anton, bagaimana menjadikan Fear dalam FOMO menjadi brave dalam menghasilkan inovasi? Ini dari Cindy Inge, Network Digital Banking. This is a very good question. Ya, mungkin most of us will start from FOMO ya. Karena kita lihat our colleague, teman-teman sekantor Van itu kok it seems rumput tetangga lebih hijau itu kan istilah gitu ya, right? So then we start to fear. But I think once you have a habit to tadi yang try to maintain curiosity, kemudian expand your horizon, expand your network, itu pelan-pelan akan merubah from fear jadi budaya pioneering, jadi budaya inovatif. That's bravery ya Pak. Bravery gitu. Lama-lama kita harus meninggalkan budaya fear. Karena kalau FOMO itu kan kita udah jadi followers sebetulnya. Betul, ketinggalan sebetulnya. Somebody udah melakukan dulu, kita takut ketinggalan lebih jauh, aku ikut-ikutan deh. Right? So I think if you start the mindset, dan untuk supaya aku bisa nggak cuma ketinggalan, ya tadi curiosity. Supaya bisa menghasilkan inovasi sebenarnya Pak. Betul. Kembali harus jadi yang terdepan ya Pak. Betul. Secara natural bukan tanpa paksaan ya Pak. Betul. Dan mungkin banyak orang lupa ini Mel and Irfan bahwa kan mereka merasa aku kan ini harus invest time ya, mesti baca buku, aku udah baca buku tapi kok tetap tahun ini nggak dipromot gitu kan. Saya kan sometimes gitu ya, misalnya orang terlalu melihat short term result, right? So aku dulu beruntung karena in my early career aku pernah punya audit itu klien ya. A Japanese person yang dia kemudian kasih saya itu suatu istilahnya apa sih pesan itu yang saya masih ingat, wejangan. Dia bilang gini, Ton tahu nggak Ton ya, you cannot always breathe out. Jadi kalau kita bernafas nih, kamu nggak bisa menghembuskan nafas terus-terusan. Suatu saat automatically you will have to breathe in. That's true. Itu hukum alam. Jadi dia bilang gini, you nggak usah takut, you invest on yourself. Ya, kamu nggak bakal invest terus-terusan. Suatu saat akan kembali ke kamu. So we investing our time, reading books, upgrading ourselves. Ya, mungkin tidak akan terlihat atasan langsung menghargai. Oh, kamu langsung dipromot ya karena kamu udah membaca ini atau apa. Investasi terhadap diri sendiri. But over time, trust me, hukum alam akan kemudian membalas itu tuh. Gitu. Believe in process. Believe in the process. Mungkin itu penting banget nih Mel buat generasi yang tadi Bapak bilang generasi strawberry yang pengennya apa-apa tuh instan, pengennya cepet gitu ya. Ada pertanyaan lagi kah? Cukup. Oh, ada lagi. Oke, ada lagi. Sore Pak, di era di mana informasi sangat banyak dan mudah diakses, bagaimana Pak Anton memilah info mana yang dapat terhindar dari missing out of something? Dari Sigit GCA. Oke, thank you Sigit. I think this is also a very interesting question. How we actually memilah-milah informasi yang betul, mana yang bukan hoax dan sebagainya ya. Saya rasa memang at the end of the day kembali lagi ke bagaimana kita kalau udah sering membrowsing, paling gampang Twitter lah, ya kan? Twitter tuh begitu banyak hoax dan sebagainya ya. To be honest, reading Twitter tuh is very tiring lah, karena emotionnya di Twitter tuh so negative, right? Right. So, but cukup dimainkan Pak emosinya. Exactly, but you need to identify sumber-sumber mana yang bisa dipercaya. To be honest, itu kan. Memang to some people dia bilang, mainstream media I cannot trust karena itu ada pesan-pesan politik sponsor ya kan. Terus sama aku makanya nggak mau ke mainstream. Tapi ya juga aku maunya non-mainstream juga kita nggak bisa verify apakah ini betul berita yang benar atau hoax ya Pak. Right? So I think you need to use your common sense lah ya, in the sense ya, kalau misalnya ada suatu berita yang memang kayaknya viral atau heboh, apakah other media ada yang talking the same thing nggak sih, same topic nggak sih? Dan istilahnya kan check and recheck, right? Kalau ada satu topik yang ngomong cuma satu media lain nggak ngomong,
probably that's an indication maybe itu hoax itu, right? Biasanya juga kita harus verifikasi apa kata Betul. Lesti dan Bilar. Betul. Gimana nih menurut mereka? Kayaknya itu udah kelewat ya Mel ya. Yes. Bulan-bulan yang lalu ya. Iya. Tapi makin dalam tanda petik agak ngeri ketika AI ini Pak. Yes, Ya, that's betul, Pak. correct. Foto itu Yeah. ketika Exactly masuk Iya. like Iya. bisa you Betul. know. mirip loh. Asli nih kayaknya. Padahal itu AI. Betul. Apalagi sekarang kalau tadi saya bicara tentang ChatGPT itu kan text based. Nah. Ada juga yang untuk image based itu Betul. adalah Midjourney, right? So with Midjourney you can actually text misalnya saya pengen ngomong create an image of Melissa and Irfan doing podcast gitu kan. Dia akan search di Muncul. internet your image yang di Yeah, internet. Of course you're a public figure, you have a lot of image di internet. Dan dia akan make an image based on that gitu. With Irfan also. Ya, with Irfan also for Before example. D-Day tiba-tiba udah ada kita image podcast Udah kayak gimana podcastnya ada Pak? 2 hari sebelumnya udah ada fotonya Nah, misalnya. itu kan So ya, so Gimana we tuh, need to Pak? be makanya. So I think karena kita masuk ke ranah yang memang sekarang the unknown dan might as well kita sekarang mending pelajari juga itu Ya. hal-hal seperti itu. balik lagi ke curiosity itu ya Pak. Exactly. Tapi I believe CIMB ready for this, right? For this Yes, season. yes, Ya kan yes, Pak? Sudah yes. siap dong Pak? Itu Of kan course. pasti Betul. itu adalah bocoran dari proyek-proyek yang Bapak sedang Yes, terlibat kan? Itu kepo. yes. Kita dorong-dorong terus kalau udah curiosity-nya udah terlatih. Memang tadi sudah di highlight kepo Pak. Iya, kepo. Itu bawaan orok Pak kalau Iya. saya. Itu ya Pak ya pasti kan Betul. harus menyiapkan untuk season Betul, itu kan? Betul, Mm-mm. betul. Gitu. Baik, bagus sekali. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Ada yang keempat. Silakan Van. Oke. Oke, selamat sore Pak Anton. Izin bertanya, bagaimana Bapak menyikapi sikap FOMO yang mungkin bisa muncul di keluarga Bapak, di Ya. rumah, atau rekan-rekan kerja di kantor? Ya. Dan bagaimana merubah FOMO yang negatif menjadi sesuatu yang positif? Ini dari Yes. Seno Adi. Yes. Ini kan memang sangat-sangat populer kan waktu masa pandemi ya. Rekan-rekan Sembiniaga juga Mel sama Irfan, FOMO paling banyak berita waktu pandemi apa waktu itu? Misalnya kan saham, ya kan? ya, Kemudian betul. kripto gitu ya. Betul. Ya itu, kan, Pak. ingat nggak ada yang FX robot, itu kan semua korbannya orang FOMO, right? I lost a lot of money Ah, during the tuh. pandemic. Kena juga Mel. Sudahlah Van. Makanya kalau beli Jadi produk sedih always ngomongin. lewat CMB Niaga Mel. itu Percaya. penting ya. Oke, Ya. mulai sekarang ya Pak. Betul. So I think memang difficult kalau memang teman kita udah FOMO atau rekan kita atau keluarga kita sudah FOMO. It's a bit difficult for us untuk istilahnya intervensi, right? Ya kan? Kan memang aku udah kebayang-bayang cuannya segede apa nih. Temen gue udah cuan udah bisa beli Ferrari nih, gue telat masuk nih gitu, Iya, right? iya. So I think ya what you can do ya mau nggak mau harus always try to talk in a common sense gitu ya. Ya kan? That's the best we can do lah, of course ya kan. Dan memang kalau buat diri kita sendiri atau buat mereka ya kita harus encourage. Kamu udah baca nggak sih ini? Misalnya kalau kamu tertarik saham atau kripto, do you know what crypto is? Ya kan? Ini loh materinya di YouTube atau di mana Jurnal. yang menerangkan. Tahu nggak sih Bitcoin itu apaan sih gitu Ya, kan? ya, ya. Kok nggak tahu barangnya tapi ikut-ikutan Ikut-ikutan beli gitu beli, kan? betul. We don't know itu kan. Dulu ada yang token-token gambar dogi gitu kan, Ya. right? Ya kan? Betul. So I think pelan-pelan kita bisa try to educate mereka dengan ini loh sumber-sumbernya if you want. I know you interested. Ini to equip you more. Ini loh sumber-sumbernya ini. Oke. Dengan harapan moga-moga bisa membuka atau merubah mindset mereka dari FOMO jadi tadi yang understanding itu ya. Tapi sepanjang kenangan Bapak nih Pak, I think you're very secure person. I know that. Pernah nggak sih tapi FOMO to anything? Ya pernah aja, Pernah? pernah juga saya kan namanya manusia Iya. ya kan. Biasanya apa tuh Pak? Pernah itu apa Pak? Ya pernah contoh misalnya ya, nggak usah yang jauh-jauh lah. Biasanya yang saya selalu suka beli itu biasanya yang my biggest weakness tuh misalnya kalau ada misalnya paket gitu ya, ya kan. Contoh yang saya kemarin yang saya jadi sering juga di dekat kantor saya tuh ada barbershop. Itu ada membership paket, bayar 1 tahun di depan. You can haircut every day itu. What? Ya kan? So I FOMO, oh this is a good thing nih, udah banyak nih, udah tinggal dikit nih. I bought it, but kemudian setelah saya beli, saya mikir, emang saya bisa motong tiap hari ya gitu kan? So itu sebenarnya salah satu FOMO juga sebetulnya itu ya. So kalau mau dipaksain, masa saya tiap minggu mesti ke situ gitu kan?
Ya kan? Itu FOMO juga sebetulnya, right? Iya. Kan? Takut ketinggalan promosi itu ya, Pak. Gitu. Takut ketinggalan promosi juga FOMO sebetulnya, right? Betul. Itu yang one of the thing yang Jadi itu recently. Bapak berapa sering potong rambut Saya di kira situ? paksakan sekarang mungkin 2 minggu sekali gitu loh, just to have mengutilize money yang saya udah spend di depan itu gitu. Ada lagi sepertinya pertanyaannya. Yang kelima, ini dari Roma Tampu Bolon dari HR. Menurut Pak Anton, bagaimana mengubah perspektif kita terhadap FOMO supaya menjadi motivasi dan inspirasi untuk mencapai tujuan pribadi yang lebih otentik? Yes. Menarik juga nih Pak Roma. Saya rasa memang tadi kembali lagi ke situ ya. Kita mesti pelan-pelan mulai melihat kita ini sebetulnya takutnya apa sih gitu. What are we really afraid of gitu? Apa kita afraid kita kalah bersaing dengan rekan kita atau family jauh kita atau apapun itu, ya kan? Once you understand, kita ini sebetulnya fear-nya tuh kita fear apanya? Biasanya kalau FOMO kan fear kalah nih, saya kalah kan. Dan kemudian we need to evaluate juga. Ini saya tuh sebenarnya takut kalah karena apa sih? Ya kan? Dan istilah kerennya kan play at your strength nih. Ya kan? Mungkin tidak yang dia jago di area yang kita FOMO-kan itu mungkin buat kita maybe it's not the right answer, ya kan? Iya. Ya, dan kita need to really mengenal diri kita sendiri. Oke, dan kalau dia so good in crypto investing, probably crypto, maybe we need to accept the fact maybe crypto is not my cup of tea. Okay? Aku seperti Melisa, aku investasi tanah aja, dunia tanah banyak banget itu ya. Bisa jadi kan? Ya kan? So we need to understand that. So, yang cocok buat kita apa, and then kemudian once we know yang cocok buat kita apa, baru kita kemudian tadi with curiosity kita perdalam ilmu kita. Kita always explore. Kira-kira bisa empower apa nih di minat yang saya suka dan sebagainya. Gitu. Saya senang sekali deh bicara dengan Bapak karena Bapak tuh analytical thinking. Jadi pikirannya pun terstruktur ya. Dari ini ada lagi di baliknya, diperiksa lagi ya. Sungguh audit Bapak. Pas tadi ngejelasin ya Pak Anton, itu sampai saya terdiam Mel. Karena kamu nggak ngerti ya. Ternyata saya ngantuk Mel. Bapak audit dia cepat Pak. Tapi benar Pak Anton. Analytical thinking banget. Ya Pak, itu penting ya Pak. Jadi kita harus mengerti dulu kenapa kita punya fear itu. Alasannya apa ya, yang baru kita bisa memahami alasan sebenarnya ya. Oke, baik. Oke, luar biasa sekali. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan terakhir. Laris lu Pak Anton. Wah, bener. Banyak yang ingin tahu nih. Iya, mana pertanyaannya? Itu. Pertanyaannya. Dari Lulu Faris. Oke, mengapa seseorang bisa dikatakan FOMO dan apa penyebab dan cara mengatasi agar tidak FOMO? Dari Lulu Virus. Ya, tadi menyambung yang tadi ya, Kak Lulu ya. Jadi tadi takut bersaing, temannya lebih oke dan sebagainya. Makanya kita juga ingin tidak ketinggalan. Ya cara mengatasinya tadi ya understanding ourselves. Bahkan soalnya ada antitesis loh dari gerakan FOMO loh, Mel sama Irfan, tahu nggak? JOMO ya Pak. Exactly. Sorry, I stole your line. Exactly, Melisa, luar biasa. Itu punya generasi kita ya Pak. Betul. JOMO tahu nggak apa singkatan apa? Waduh, nggak tahu tuh Pak. Nggak tahu ya. JOMO itu singkatan apa Mel? Joy of missing out. Jadi ada orang yang suka untuk missing out. Oh gitu. Namanya JOMO. Jadi antitesis dari FOMO. Jadi maksudnya mereka lihat mungkin tadi kita sempat ngobrol before the scene, we don't like K-drama, right? Iya. Sorry guys, ya penggemar K-drama, saya dan Melisa we don't like K-drama, so we are JOMO when it comes to K-drama. Sebenarnya I don't care about saya juga kurang. trend. Berarti kita So that's one of the example of the JOMO lah, ya. So I think that's maybe you need to, kita harus bisa melatih itu ya, rasa kita tahu diri kita itu penting exactly, banget ya Pak. Exactly, yes, gitu. Knowing and understanding ourselves, dan berani untuk jadi diri sendiri betul, juga ya Pak. Betul. Ya, karena kita habis ini Pak akan digebukin sama teman-teman yang suka K-drama pas kita keluar. Atau contoh yang mungkin yang agak bit ini K-drama yang kemarin Ticket War. Ticket War. Itu seberapa banyak sih actually fan atau yang FOMO ikutan Ticket War, we don't know. Iya, right? benar. But because I'm not a fan, I'm quite enjoying my JOMO, not involved. Bapak, kita sama sih gak suka Coldplay juga. Iya, gitu. Sama Pak saya. Serius? Iya, lebih ke ini kayaknya duitnya buat yang lain deh. Luar biasa. It's really good to be here with you. Likewise.